Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 kelas 072 dari Kabupaten Kediri akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachi. Bersama saya Wilda dari SDN Pamongan 1 nanti sebagai observer. Kemudian ada Bapak Dilon Yordania dari SDN Keraton sebagai coachi dan Bu Susiani dari SDN Tinggirejo bertindak sebagai coach pada hari ini. Untuk itu, marilah kita saksikan praktek yang kami lakukan bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wilda. Gimana kabarnya Bu Susi hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Wilda. Kalau Pak Wilda bagaimana nggih Oke. kabarnya? Alhamdulillah baik juga ini Bu Susi. Bu Susi, sebelum kita melakukan coaching, nanti nggih sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ini dengan Bu Susi. Untuk Nggih. yang pertama, eh, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian dan Nggih. untuk kita hari ini. Terus kemudian hari ini coach dan coachi akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian tersebut, apakah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian nanti Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachi dan juga bagaimana coachi tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa nanti Bu ya, untuk Nggih. disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama yang ingin saya ajukan ke Bu Susi adalah kompetensi apa ini Bu yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan ya Pak Wilda. Yang Ya Bu. pertama yaitu kompetensi presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachi saya, Pak Wilda. Oke, baik Bu Susi. Lanjut ya ke pertanyaan yang kedua. Nggih. Kompetensi mana nggih yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik ini yang akan nanti diobservasi oleh Bu Susi? Di sini yang ingin saya kembangkan yang lebih spesifik Pak Wilda nggih, Oke. menurut saya yaitu yang pertama mendengarkan aktif. Nah, di sini saya akan mencoba mendengarkan dengan seksama apa yang coachi sampaikan. Di sini saya aktif menanggapi dan kemudian selain itu saya juga ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memang benar-benar berbobot sesuai dengan permasalahan yang coachi hadapi saat itu, Pak Wilda. Oke, siap. Kemudian ini yang terakhir ya Bu Susi nggih. Nggih. Indikator yang bagaimana ini nanti yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Yang saya inginkan dari proses coaching kali ini yaitu coachi saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya, Pak Wilda. Oke, demikian Bu Susi. Terima kasih untuk pra observasinya kali ini. Silahkan Bu Susi nanti melakukan coaching dan coachi dengan Pak Dilon. Monggo, silahkan Bu. Nggih, terima kasih Pak Wilda atas penjelasannya dan atas kesempatan yang telah diberikan Pak Wilda pada kali ini. Terima kasih Pak. Sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dilon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Dilon hari ini? Baik Bu, alhamdulillah. Jadi pun terbalik bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Pak Dilon. Nah,
Dengar-dengar Pak Dilon ada yang mau disampaikan atau diceritakan kepada saya, Pak. Benar begitu, nggih? Benar Bu, jadi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Susi. Iya ya, tapi sepertinya agak mengisi banyak waktu ya Pak ya. Di sini saya hanya memiliki waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit kira-kira nanti cukup nggih Pak Dilon? Siap, cukup Bu, insya Allah cukup. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai saja Bu. Nggih nggih. Saya ada yang ingin saya diskusikan dengan Bu. Nggih nggih. Kalau boleh tahu tentang apa nih Pak Dilon nggih? Jadi begini Bu, ini terkait dari rekan-rekan guru yang ada di sekolah Bu ya. Saya perhatikan itu dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Jadi kayak gimana ya, kayak di zona nyaman gitu Bu. Jadi tidak ada peningkatan dari mulai pembelajarannya, terus metodenya yang digunakan itu masih kayak masih jadul gitu loh, masih kuno gitu. Mengajarnya itu kebanyakan teman-teman guru itu ya masih ceramah, terus masih penugasan seperti itu. Belum ada belum ada kayak penggunaan teknologi untuk pembelajaran seperti itu. Jadi kayak ada yang kurang jadi Bu untuk pembelajaran dari sekolah kita. Iya ya Pak Wilda. Di sini kalau saya tadi mendengarkan ya, di sini saya bisa menggarisbawahi berarti permasalahan yang menimpa Pak Dilon di lembaga ini adalah dari rekan-rekan sejawat pembelajarannya kurang bervariatif begitu ya Pak nggih? Iya Bu, benar. Jadi masih konvensional seperti itu Bu. Jadi masih pembelajarannya itu kurang bervariasi, terus ya akhirnya anak-anak pun ya saya rasa kurang tertarik dengan pembelajarannya. Nggih. Berarti di sini dari hasil pengamatan Pak Dilon yang seperti itu tadi, teman-teman sejawat yang kurang bervariatif tadi, kira-kira Pak Dilon nih dari percakapan kita nanti sebenarnya apa yang ingin Pak Dilon dapatkan ya? Oke, jadi ini dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan ide-ide perubahan di sekolah, khususnya dalam penyampaian materi. Jadi saya ingin Bapak Ibu guru itu bisa berubah untuk pembelajarannya lebih modern lah seperti itu. Nah, di sini Pak Dilon menginginkan perubahan pembelajaran yang lebih modern. Nah, kalau boleh tahu Pak Dilon ya, kira-kira perubahan yang Pak Dilon inginkan yang lebih modern tadi bisa diceritakan lebih rinci lagi Pak Dilon. Jadi gini Bu, saya ingin adanya perubahan itu misalnya dalam hal penyampaian metodenya Bu. Jadi seperti selain model penyampaian juga medianya juga seperti pakai media yang lebih kekinian gitu loh. Jadi lebih bervariasi, misalnya pakai aplikasi pembelajaran seperti Visi. Itu kan sekarang sedang tren kalau kita lihat di media sosial, itu banyak guru-guru muda itu pakai itu, terus pakai setidaknya pakai PowerPoint itu juga bisa lebih menarik itu daripada mengajar dengan metode ceramah seperti itu. Nggih. Berarti Pak Dilon inginkan pembelajaran yang lebih modern seperti itu nggih Pak Dilon. Berarti ada kaitannya dengan memasukkan unsur-unsur teknologi seperti itu mungkin Pak ya? Ya benar Bu. Jadi kan sekarang juga sudah zaman teknologi itu sangat mudah digunakan seperti itu kalau kita mau belajar seperti itu. Jadi hendaknya ya kita manfaatkan itu untuk perkembangan di sekolah kita ini.
Iya ya, benar sekali yang Pak Dilon sampaikan tadi. Nah, dari sini Pak Dilon, tadi kan Pak Dilon sudah bercerita tentang variasi metode, model, dan media yang ingin Pak Dilon eh, rubah dari guru-guru atau teman sejawat. Nah, saat ini Pak Dilon, kira-kira kondisi teman-teman guru sejawat Pak Dilon ini di lembaga dari level 1 sampai 10 kira-kira berada pada level berapa nih Pak Dilon? Untuk sekarang, kondisi sekarang saya kira Nggih. rekan-rekan sejawat itu masih berada di level 5 Bu, karena di sekolah itu lebih banyak guru senior yang kalau mengajar itu ya seperti itu tadi Bu, masih konvensional dan masih mengandalkan ceramah gitu Bu. Jadi Iya. saya masih di level 5. Iya, dari level 5 di sini tentunya masih bisa ditingkatkan lagi ya Pak Dilon. Berarti Pak Dilon tadi ingin meningkatkan level 5 tadi dengan mengadakan perubahan pembelajaran yang bervariatif di sekolah Pak Dilon, seperti itu. Ya benar Bu, jadi saya ingin meningkatkan nanti ya kalau setidaknya bisa sampai di level 7 lah Bu, kalau ya mungkin kalau lebih baik lagi ya bisa di level 8, mungkin itu sudah bagus, karena mengingat guru-guru di sekolah itu kan masih banyak yang senior, lebih banyak orang yang tua gitu lah Bu. Iya. Iya, tentunya kalau dia senior dan lebih tua tadi berarti belum begitu mengenal teknologi ya Pak Dilon ya. Ya, jadi mungkin naik 2 level itu menurut saya sudah bagus. Nah, dari sini Pak Dilon tadi kan menginginkan dari level 5 menjadi level 7 atau 8. Kira-kira apa yang bisa Pak Dilon rencanakan atau usahakan agar menciptakan perubahan yang sedemikian tadi Pak Dilon? Jadi rencana saya itu begini, jadi saya memikirkan tindakan yang bisa saya lakukan itu bisa semacam kegiatan seperti pendampingan individu kepada rekan guru. Jadi mungkin karena ini kan butuh lebih intens, jadi mungkin bisa dengan face to face. Jadi mungkin saya dengan Pak Ali lebih dahulu, jadi agar bisa pahamnya itu lebih baik daripada nanti secara klasikal. Menurut saya kalau untuk dengan guru senior sepertinya agak kurang efektif seperti itu. Iya. Gini Pak Dilon, karena ini terkait pendampingan individu nih Pak Dilon. Kira-kira kalau pendampingan individu itu berarti kan biasanya dilakukan ketika ada metode baru atau ide baru, atau misalkan teman sejawat Pak Dilon itu memang membutuhkan bantuan. Nah, kira-kira nanti apabila Pak Dilon itu mendadak mengusulkan adanya pendampingan individu itu, kira-kira mereka nyaman atau tidak nih Pak Dilon? Mungkin ya kalau misalkan pendampingan individu nanti kurang efektif, mungkin saya bisa konsultasi dulu nanti dengan kepala sekolah untuk membuat kegiatan pelatihan gitu Bu, atau workshop mungkin yang tujuannya itu biar bisa meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi seperti itu. Jadi penggunaan media yang lebih bervariatif itu mungkin nanti ya harus ada seperti itulah untuk supaya ada perubahan di sekolah. Iya. Berarti Pak Dilon ingin melakukan pendampingan individu, tapi dengan cara berkolaborasi dan berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah nih Pak. Iya, seperti itu ya. Nah,
Kira-kira kapan nih Pak? Kira-kira mau direalisasikan nih? Insya Allah sih secepatnya Bu. Saya ingin ya minggu depan lah Bu, kalau tidak ada halangan nanti saya akan mencoba berkoordinasi dengan kepala sekolah, terus mulai berkolaborasi dengan kepala guru yang mungkin nanti uh, bisa saya minta pertolongan untuk membantu saya. Iya, bagus sekali Pak Dilan. Berarti sudah ada gambaran rencana ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini Pak Dilan, kira-kira apa yang sudah Pak Dilan dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak Dilan? Dari percakapan kita hari ini itu saya dapat gambaran rencana tuh. Jadi awalnya tadi kan saya masih bingung datang itu kira-kira mau buat apa saya untuk perubahan. Jadi setelah saya ngobrol dengan Bu Susi tadi, saya jadi ada gambaran untuk rencana perubahan untuk pembelajaran di sekolah itu. Selain itu, dengan kegiatan pendampingan itu nanti juga semoga bisa membantu rekan guru meningkatkan kompetensinya seperti itu. Iya, alhamdulillah ya Pak Dilan, berarti sudah ada gambaran bagaimana nanti Pak Dilan akan menciptakan perubahan pada teman-teman sejawat Pak Dilan agar mereka dapat merubah pembelajaran yang mereka ciptakan di kelas yang lebih bervariatif, ngoten nggih Pak? Oke, akan saya tunggu ya Pak kabarnya selanjutnya bagaimana perkembangan rencana Pak Dilan yang Pak Dilan sampaikan tadi. Iya, siap Bu. Nanti kalau saya sudah melaksanakan kegiatan itu dan sudah terrealisasikan rencana saya, nanti mungkin saya bisa minta tolong itu untuk meluangkan waktu mendengarkan hasil dari pelaksanaan ini. Jadi nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Saya pengennya begitu kalau mungkin posisi ada waktu seperti itu. Nggih. Siap Pak Dilan. Nanti saya akan berusaha meluangkan waktu untuk Pak Dilan dan kita akan melihat bersama-sama bagaimana nanti perkembangan teman-teman sejawat Pak Dilan di sekolahan Pak Dilan, ngeten nggih? Ya Bu, terima kasih banyak atas pencerahannya pada konsultasi hari ini Bu. Nggih. Saya akhiri nggih Pak Dilan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Nggih, sama-sama. Ya, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Wilda. Ya, Bu Susi, tadi Bu Susi sudah melakukan coaching dengan Pak Dilan. Nah, sebelum penutupan ini dalam pasca observasi ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini. Untuk yang pertama, apa yang sudah Ibu Susi lakukan tadi pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saya merasa Pak Wilda nggih, dari awal sampai akhir tadi saya melakukan coaching dengan Pak Dilan. Saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Di sini saya juga sudah meliputi mencari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksinya Pak Dilan seperti apa, kemudian tanggung jawab berikutnya seperti apa. Saya sudah berusaha melaksanakan alur sesuai dengan alur Tirta pada proses coaching yang saya lakukan dengan Pak Dilan, Pak Wilda. Oke, jadi begini Bu Susi. Menurut saya sebagai observer, pandangan saya sebagai observer, apa yang Bu Susi lakukan tadi sudah berjalan dengan baik. Proses coachingnya, jadi juga alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Susi sudah berusaha menggali atau mengidentifikasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Dilan, sehingga Pak Dilan
dapat menemukan solusi dari permasalahan, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir ini Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang dilakukan tadi itu apa Bu? Menurut saya Pak Wilda, saya Oke. tadi melakukan proses coaching dengan Pak Dilon itu yang masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi, yaitu cara agar saya lebih memahami lagi permasalahan. Misalkan permasalahan Pak Dilon itu seperti apa, bisa memahami lebih dalam lagi sehingga nanti saya dapat melakukan coaching dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan lebih baik lagi Pak Wilda. Iya, terima kasih Bu Susi, jawabannya dari panjenengan. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.